Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain. Ya, terdengar ya suara saya ya. Benar. Ya, Benar, Kak. Dengar Pak. ini ke sesi 8 dua ini menit. ya. Sesi dua untuk malam hari ini kita bertemu untuk Yang kita. kelas sesuai kok. Terus tiga. Ya, nah, ini mayoritas Ini menyadari mau nasi sejam. ya Malah teks kayak foto pak ya, foto pak. ya. Ya, nanti eh, kita fokus ke pembahasan soal karena ada beberapa yang kemarin di gelombang satu. Jadi secara teori nanti kita sambil jalan ya. Kalau kemarin kan di gelombang satu teori dulu pertemuan pertama, kemudian pembahasan soal, kemudian pembahasan soal. Kalau ini kita langsung nanti ke pembahasan soal secara umumnya, nanti akan disisipi materi karena kayaknya mayoritas sudah ikut di gelombang satu ya. Ya ada beberapa materi yang akan kita singgung. Nah, seperti di gelombang satu nanti di literasi bahasa Indonesia ada akan fokus ke beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang nanti hubungannya tentang ini tentang kemampuan pembahasaan baik struktur dan kepaduan teks, kemudian ada semantik, kemudian ada pemberdayaan kata, kemudian ada juga tentang pemahaman isi bacaan. Inilah yang paling banyak muncul nanti, pemahaman isi bacaan, baik bacaan fiksi maupun bacaan non fiksi, ya. Nah, ini memahami isi bacaan ini nanti akan sangat banyak sekali muncul. Nanti juga akan kita singgung beberapa materi tentang TKA karena nantinya SNPDBIC ini sangat berkaitan dengan materi-materi TKA, sangat-sangat bersinggungan ya. Jadi ketika kalian belajar SNPDB untuk IC, untuk literasi bahasa Indonesia, otomatis kalian nanti akan sambil belajar persiapan TKA. Sudah persiapan TKA? Ya. Belum. Ya, Sudah. Sudah. Belum, karena materinya nanti akan bersinggungan. Di TKA kita ada fokus nanti ada tekstual, inferensial, kemudian ada evaluasi dan apresiasi. Itu juga akan muncul di SNPDB IC. Jadi sebelum ada TKA, SNPDB IC pun model soalnya nanti sudah seperti yang akan kalian jumpai nanti di TKA ya. Nah, kita lanjut langsung ke pembahasan soal ya. Sudah muncul di layar kalian? Sudah? belum. Belum, Pak. Belum. Pak. Belum. Sekarang Sudah. 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 ini soal yang Sudah. pertama ya. Ini soal pertama berkaitan dengan teks fiksi atau non fiksi nih? Non Bapak fiksi. informasi. Ya, non fiksi. Non. Non fiksi itu ada beberapa contoh ya. Contohnya misalnya kalian di SMP ketemu teks berita atau teks LHO atau teks eksposisi, teks eksplanasi itu termasuk non fiksi. Kalau teks fiksi contohnya apa? Nobel. Kalau teks fiksi contohnya apa? Cerpen. Ya, Dongeng. cerpen. Terus Dongeng. dongeng. Terus apa? Novela. Model. Kisah Novela. rakyat. Alfabel. Kisah Kisah rakyat. rakyat. Betul, hikayat dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh teks fiksi, novel itu juga termasuk teks fiksi. Jadi nanti yang akan kalian jumpai di soal itu ada teks fiksi dan ada teks non Non fiksi. fiksi. Ya, ya kembali ke soal yang nomor satu. Ini ada teks, silahkan kalian cermati, kalian baca, kemudian kira-kira nanti jawabannya apa? Yang ditanyakan menggambarkan suasana damai. Mana ini? Nah, ketika penggambaran suasana, suasana itu nanti bisa masuk teks fiksi, juga bisa masuk teks
non fiksi. Kalau masuk ke bagian fiksi itu nanti masuk ke bagian latar ya. Kalau kalian cermati, kalian sudah pernah belajar unsur intrinsik. Intrinsik itu salah satunya ada latar. Latar dibagi menjadi tiga. Apa saja latarnya? Latar tempat, Suasana, Tempat, latar suasana, waktu, suasana, waktu, tempat, 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 waktu, suasana. Nah, betul ya. suasana. Jadi penggambaran latar itu juga bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung, atau bahasa lainnya bisa secara tersirat ataupun secara tersurat. Jadi ada dua metode penggambaran suasana, ada dua metode penggambaran latar, bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Kalau secara langsung berarti dalam teks itu ada kata-kata yang menggambarkan suasana dan damai, tentram, sejahtera, atau misalnya suasana menyeramkan, suasana menegangkan, suasana konyol misalnya dan lain sebagainya. Jadi digambarkan Tertib. secara di sini. Kalau secara tidak langsung, berarti kalian harus menyimpulkan sendiri kondisi yang ada dalam teksnya. Gitu ya. Nah, coba kalian baca teks ini 30 detik. Nanti akan kita bahas jawabannya. Mana ini yang menggambarkan suasana? D. D, D, Dede. Ya, D, Kak, jawabannya paragraf D, berapa saja ini? D, Kak. Ya, paragraf 3 dan 3 4. dan 3 dan 4. yang mana yang menggambarkan suasana di paragraf ketiga? Suasana di depan gedung. Hmm. Depan gedung tampak sangat dengan tertib. Ya, sangat kondusif. Jadi suasana Kreatif. langsung ya digambarkan suasana yang kondusif atau secara tersurat. Kemudian yang keempat, paragraf keempat, mana yang menandai suasana? Menjaga ketenangan. Ya, suasana tenang. Ya, ini di kalimat terakhir paragraf keempat. Bisa ya, ini gampang. Jadi penggambaran latar itu bisa secara langsung atau bisa secara tidak langsung. Kalau kalian cermati nomor satu ini lebih ke langsung. Ya, ya. Kalau dalam segi TKA, di kisi-kisi TKA, di kerangka asesmen TKA itu ada namanya kompetensi tekstual. Pemahaman tekstual itu jawabannya ada di dalam teks, ya. Jadi ketika soalnya berhubungan dengan tekstual, pasti jawabannya ada di dalam teks. Ini contohnya tadi jawabannya ada di paragraf ketiga dan paragraf keempat. Ada kata-kata langsung di soalnya atau di stimulusnya. Itu ya. Ini, jadi ada pemahaman tekstual. Nanti salah satu kisi-kisi wajib TKA bahasa Indonesia itu ada pemahaman tekstual. Ya, kemudian ini kisi-kisinya kalau TKA masuknya ke bagian seperti ini, mengidentifikasi objek atau latar berdasarkan kosakata yang maupun non-fiksi. Sudah membaca kisi-kisi TKA? kurang. Ada yang sudah pernah membaca kisi-kisi atau kerangka asesmen TKA untuk yang SMP atau MTS? Belum. Oh, nanti yang belum, kayaknya harus Belum. membaca kisi-kisi itu ya, karena itu sangat penting untuk kalian. Dan SNPDBC sangat-sangat mirip soalnya dengan TKA. Jadi kalau kalian nanti sudah SNPDBC dulu, baru nanti kalian TKA, kalian tidak kaget dengan soal TKA karena sangat-sangat mirip. Ya. Ya, betul soalnya pilihan ganda karena nanti ada beberapa soal di SNPDBIC maupun di TKA itu ada beberapa bentuk soal. Ada pilihan ganda, ini yang soal nomor satu. Ada yang menjodohkan, tahu ya menjodohkan ya, berpasangan biasanya. Kemudian ada yang pilihan ganda kompleks, tahu yang pemilihan ganda kompleks? Iya, iya. Ya, yang Tahu, jawabannya tahu.
Satu. Kemudian ada yang benar salah. Sudah biasa ya ketika ketemu soal benar salah ya. Kemudian ada bentuk soal setuju tidak setuju. Nah, dan ada beberapa bentuk soal lain. Kalau kalian baca kerangka asesmen TKA itu sudah ada di situ. Di SNPDBC sejak 2 tahun yang lalu juga mempunyai bentuk soal yang seperti itu. Ada yang pilihan ganda kompleks, ada yang benar salah, setuju tidak setuju. Itu di SNPDBC sejak 2 tahun yang lalu juga seperti itu. Jadi tidak kaget nanti kalian. Jadi soalnya single. Maksudnya kalau single itu satu teks untuk satu soal. Karena di dalam bahasa Indonesia biasanya ada satu bacaan bisa digunakan untuk 2 atau 3 soal. Pernah ketemu soal yang seperti itu ya? Ada satu teks tapi digunakan untuk beberapa soal. Pernah ya? Tidak asing seperti itu. Kalau soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu seringnya seperti itu. Itu namanya bukan single nanti ya. Namanya apa? Lawannya single? Double. Plural. Double. Couple. Nah, ya jamak nanti ya soal jamak dalam bentuk jamak jamak itu ya bisa digunakan untuk beberapa soal. Lanjut ya, silahkan cermati yang nomor 2 ini teksnya. Bentar, bentar. Udah kelihatan semua ya? Bisa datang sekolah. Ya, kalian baca dulu soalnya. Biasanya ketika untuk menjawab lebih cepat, itu harus baca soalnya, baru baca teksnya. Latar waktu dan tempat. Kalau misalkan ini tanda apa jawabannya udah ditandain tolong foto. Bentar, ini tak Fotoin jawabannya. hilang. Fotoin ini. Nih, ini misal. Hilang. Bentar, Aturan atau disebut tersebut adalah nih. Ih, bentar kok hilang soalnya. Ya, udah. Silakan dibaca dulu. Latar tadi yang ditanyakan latar. Everything you are. Every- Udah ya. Ya, latar waktu dan tempat cerita tersebut adalah mana nih? Latar waktu dan tempat. Nah, ini tekstual. Berarti jawabannya ada dalam teks. Kemudian ini soalnya sama seperti nomor 1 pilihan ganda biasa. Mana nih yang terlalu latar waktu dan tempat pada cerita tersebut? Latar waktunya. Apaan itu? Sore. Jadi kalau tadi itu secara langsung, ini secara nah, secara langsung ada ini. Ya, ada sore ini ya. Sore. Kemudian kira-kira tempatnya di mana? Pun. Mana? Taman sekolah atau kebun sekolah? Pun sekolah. kebun coklat. Di mana? Jawabannya di paragraf nomor berapa? Nomor 2. Ya, bagian taman ya. Jadi jawabannya apa ini? D. 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 Di kebun. Coba di sini ada kebun di sini. Di kebunnya di mana nih? Nah, taman di kebun sekolah di sini ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu D. Tadi ini juga secara tekstual
secara tersirat, nah, tersurat langsung ada dalam teks. Sama ya, soal nomor 1, 2 harusnya nggak ada masalah hubungannya dengan latar. Kalau nomor 1 itu latar suasana, nomor 2 latar tempat dan waktu. Lanjut ke nomor 3. Ini masuk ke bagian karakter. Nah, kalau karakter itu pasti teksnya hampir semuanya berhubungan dengan fiksi, baik cerpen, novel, ataupun yang lainnya. Ya, baik fabel mungkin, ataupun legenda, ataupun hikayat, dan lain sebagainya. Karakter dan tokoh yang sesuai dengan teks tersebut adalah, yuk dibaca teksnya. Apa ini jawabannya? D. D. Jawabannya, nih, ini tidak ada keterangan lebih dari satu ya jawabannya. Ya, kalau kalian cermati, ini Risa itu mempunyai karakter peduli, ya. Kemudian juga seorang yang empati. Kalian tahu empati? Empati itu apa? Rasa peduli. Peduli. Empati juga hampir sama dengan peduli. Empati itu eh, apa ya? Nah, empati itu yang lebih ke Merasakan. Mm-mm. Merasakan yang dirasakan orang lain. Betul sekali, merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu empati itu, ya. Ya, nah ini seharusnya soalnya ada keterangan eh, jawabannya lebih dari satu, harusnya seperti itu ya, masuk ke kategori kompleks. Jadi ketika pilihan ganda kompleks, ketika satu salah itu biasanya dianggap salah soal kalian. Itu ya, jadi ketika pilihan ganda kompleks, misalnya jawabannya 3, ya kalian harus menjawab tiga-tiganya benar. Atau kalau jawabannya 2, ya kalian dua-duanya harus benar. Salah satu biasanya kalian dianggap salah. Itulah kesulitannya ketika kalian ketemu pilihan ganda kompleks. Apalagi di TKA, itu akan banyak sekali soal yang tidak pilihan ganda. Otomatis ketika tidak pilihan ganda, misalnya menjodohkan, benar salah, sudah setuju, itu semua jawabannya harus benar ya. Kalau salah satu salah biasanya dianggap salah. Ini ya masuk inferensial. Kalau tadi tekstual, kalau inferensial itu jawabannya ada di dalam teks dan di luar teks. Kalian harus bisa menyimpulkan isi dari teksnya itu ya. Kalau tadi kan jawabannya ada langsung dalam teks. Kalau ini kalian harus memahami, harus menyimpulkan isi dari teks itu. Gitu ya. Lanjut, nomor 4. Ini juga kompleks ya. Jadi harus soalnya pilihan ganda kompleks itu ada keterangan seperti ini. Sudah kelihatan di layar kalian? Udah Ya, silakan. Kira-kira jawabannya apa? terlihat. Kalian lebih dari satu jawaban. Oh, kalau nggak cewek mas. Pernyataan yang sesuai yang mana? Jawabannya? Ya, nomor 2 dan nomor 3 ya. Coba kalian cermati satu persatu. Dalam pola asuh ini, anak-anak didorong mencari minat baik dengan misalnya antara orang tua dengan anak bersifat dua arah. Ini tidak sesuai. Kalian tahu POC kan? POC itu kalau di sejarah itu organisasi yang memonopoli ya.
Kalau dalam parenting itu istilahnya VOC itu didikan yang otoriter, ya. Di pola asuh Indonesia. VOC itu dianggap pola asuh secara otoriter. Ini ada keterangan otoriternya itu atau pemaksaan dari orang tua biasanya. Biasanya eh, ini tidak ada dua arah dalam kategori VOC ya. Empat. Tapi kalau parenting orang zaman sekarang, orang tua kalian mungkin sudah beda lagi. Kalau zaman saya itu beda lagi. Ya. Zaman orang tua kalian kecil itu nanti pasti didikannya VOC. Orang tuanya sering maksa-maksa itu masuk kategori VOC ya. Ya, kemudian yang kedua, anak menjadi kurang mandiri dan kurang inisiatif karena terbiasa menunggu perintah. Benar Empat. ya, dia karena biasanya kalau nggak diperintah ya nggak jalan. Asik Tapi ini. kalau perintah. Nah, pola asuh ini memiliki ciri utama otoriter. Tadi benar ya di bagian terakhir. Orang tua mendukung anak Stres. eksplorasi sehingga efek jangka panjangnya adalah tingginya inisiatif. Ini tadi ya, ini berlawanan dengan yang poin dua. Jadi didikan otoriter itu tidak membuat anak inisiatif atau eksplorasi dirinya kurang ya. Jadi jawabannya yang paling sesuai dengan isi teks itu nomor 2 dan nomor 3. Ini tekstual. Ketika tekstual jawabannya juga adalah ada dalam teks. Gitu ya. Jadi misalnya kalian jawabnya nomor 1 dan nomor 2 salah. Karena jawabannya harus semuanya benar. 2 dan 3 itu harus benar semua kalian. 3 4 pun kalian salah. 1 dan 4 juga salah. 2 dan 1 juga salah. Jawabannya harus benar-benar sesuai. Lanjut ya, nomor 5. Membaca tabel, membaca grafik, membaca informatif. Ini soal wajib di TKA, di SNPDBIC, di AKM. Kalian ada AKM kan? Ketika kelas berapa berarti? 8 ya. Ketika kelas 8 kalian kan ada AKM gitu. Nah, itu pasti soal wajibnya berhubungan dengan membaca tabel, membaca infografis ataupun membaca gambar ataupun yang lain. Silahkan kalian cermati pernyataan yang sesuai infografis tersebut. Ini pilihan ganda kompleks lagi. Yang mana ini kira-kira? Ini terlalu besar, yang kecilin. Orang-orang. Nah, Nah, nih. Jawabannya apa? Sudah ketemu? Nomor berapa saja jawabannya itu? Kalian harus bisa menjawab lebih dari satu. the fuck man. Yuk, yang lain? Jawabannya apa? Lebih bahasa tuh. 1 dan 2. Yuk, ada yang menjawab 1 dan 2. Ada jawaban yang lain? Ayo, kurang begitu jelas tapi kalian harus 1 dan 2. apa ayo? Apa sih?
dan Ya, empat. Terhitam. kita bahas nomor satu dulu. Penerapan AI dalam dunia bisnis seperti robot dan otomatisasi, promosi proses jaringan, dan AI generatif. Benar itu sesuai atau tidak? Why? Sesuai atau tidak? Di mana yang menyatakan penerapan AI dalam dunia bisnis robot otomatis proses jaringan dan generatif? Ngamain. Ya, kalau bingung coba opsi yang kedua. Malaysia merupakan negara dengan penerapan AI tahap awal tinggi, yaitu memblokir mengenai AI 60%. Apakah Malaysia 60%? Bukan. Ya, kurang besar. Mungkin kita besarin lagi. Ngobrol dengan challenge. Sudah kelihatan. Ya. Baru di plot. Opsi ketiga, Singapura merupakan negara dengan pemanfaatan AI terendah, Teks. itu 20%. 22%. Sesuai atau tidak? Bukan. Terakhir, AI tahap 2, Filipina negara dengan capaian yaitu 26%. Iya. Jadi jawabannya apa ini? Yang Satu dan kedua, empat. Satu dan empat bukan? jawabannya 1 dan 2 ya. Satu dan dua. Kalau kalian cermati, opsi 1 itu ada di judulnya di sini ya. Sini nih, ini pernyataan nomor 1 itu ditandai di sini. Kemudian yang kedua, negara dengan pemerintahan terbesar tertinggi. Ya, ini di bagian sini nih Malaysia. Ya, mungkin karena kecil kalian nggak begitu jelas ya. Kemudian yang ketiga, Tidak mantap menarik lari bentang 22 refleks apakah atau terendah? tadi Mr. Festival. Kurang ya, kurang sesuai ini. Singapura itu bukan terendah. Kemudian yang ketiga, negara yaitu 26% Filipina itu juga kurang sesuai ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu 1 dan 2 ya. Kak mau nanya. Silakan. Ini tahap satu tahap duanya itu di mana sih? Maksudnya itu dipakai untuk apa? Kan kalau Ya, ini kalau kalian cermati di sini ya, kalian cermati angka-angkanya, kemudian kalian cermati juga persentase yang ada di sini. Ini ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini ya, tidak Bisa mungkin paling gak karena niat. tulisannya kurang besar, jadi mungkin kalian bingungnya di situ. Jadi nanti kalau dalam soal pasti akan jelas. Kalau di sini kan hanya simulasi, jadi nggak begitu jelas. Nanti kalau dalam ujian yang sebenarnya pasti grafis Pindah tempat. tabelnya ataupun infografisnya akan jelas. Ini ya, ini ada tahap 1 itu warna apa ini hijau ya. Tahap 2 itu biru, tahap 3 itu ungu atau pink ini ya. Nah, ini tinggal dilihat persentasenya juga. Tinggal cermati. Nah, di bagian sini juga kalian harus mencermati. Jadi intinya ketika ketemu soal seperti ini kalian harus cermat dengan angka. Ya, utamanya dengan angka. Karena biasanya soalnya pasti berhubungan dengan angka asal, jumlah, ataupun yang lainnya. Kalian akan lebih sulit lagi nanti ketika kalian harus menghitung. Kalau di sini, soal ini nomor 5 kalian nggak perlu menghitung. Tapi nanti akan ketemu soal yang mungkin kalian disuruh menghitung. Misalnya jumlah antara tahap 1 dan tahap 2 Malaysia. Misalnya, ada kemungkinan soal seperti itu atau misalnya eh, persentase Indonesia dan Thailand selisihnya berapa persen misalnya.
nanti akan ketemu soal yang seperti itu juga. Untungnya di soal nomor 5 ini kalian nggak perlu menghitung, tinggal membandingkan antar poin-poinnya saja. Ya, tapi kalian harus siap-siap nanti ketika ketemu soal yang kan kalian menghitung. Biasanya menghitungnya pun tidak terlalu susah ya, paling mengurangi, menambah atau mengali itu enggak, dan angkanya biasanya angka-angka enggak terlalu sulit, enggak perlu pakai kalkulator, enggak perlu mikir panjang, biasanya seperti itu. Tapi kalian harus siap-siap, harus cermat ketika ketemu soal seperti ini. Soalnya tidak susah, Pindah tempat. butuh kecermatan. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ya. Intinya Ya. ketika ketemu soal seperti ini, kalian harus benar-benar cermat. Cermati grafiknya, cermati gambarnya, cermati angka-angka yang ada di sini, kemudian bandingkan dengan ya. Lanjut ya. Ya, ini tekstual juga, tekstual itu termasuk soal yang gampang. Jadi tadi seperti yang sudah kita bahas, ada 3 tipe soal TKA. Yang pertama tekstual, tekstual itu kompetensi yang paling dasar, yang paling gampang karena jawabannya pasti ada dalam teks. Kemudian ada Ditanya apa sih? inferensial, inferensial itu nanti ada teks dan ada konteks. Kemudian yang terakhir yang belum ketemu, ini dari masalah kita belum ketemu, ada evaluasi dan apresiasi. Jadi ada soal yang berhubungan dengan evaluasi dan apresiasi itu yang nanti jawabannya itu di dalam teks. Kalian disuruh menentukan solusi, memprediksi kejadian salahnya, memperkirakan karakternya itu seperti apa, kemudian kalian disuruh menilai apakah teks itu bagus atau tidak, itu berhubungan dengan apresiasi dan evaluasi. Itu tipe soal yang paling susah karena subjektif. Lanjut ya nomor 6. Nah, kalian baca kembali. Apa ini jawabannya? Makna yang paling tepat dari kalimat yang cetak tebal. D. Apa? D. D. Ada jawaban lain? Ya, kalian cermati kata yang cetak tebal gitu ya. Inti dari pendekatan ini adalah melihat perilaku buruk anak sebagai manifestasi dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, bukan sebagai kenakalan yang harus dihukum. Maka yang paling tepat, perilaku negatif yang tidak memberikan imbalan, kurang sesuai ya. Perilaku negatif, cerminan dari keinginan untuk mendapatkan imbalan. A dan B itu sejenis, mirip, jadi bukan ya. Anak melakukan kesalahan harus selalu dilihat sebagai anak yang membutuhkan kesempatan. D. Jadi, D, orang tua harus memahami bahwa di balik perkembangan adat terdapat suatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. C atau D ini? D. D. D ya, betul. Ini jawabannya D. Nah, ada suatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi ketika anak melakukan hal yang negatif, itu pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Atau ada yang menyebutnya tangkinya ada yang kosong, gitu ya. Tangki cintanya tidak full, bisa jadi seperti itu ya. Ya, nih manifestasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, bukan kenakalan yang harus dihukum. Ya, betul ya, jawabannya D, nomor 7. Makna kata ya. Jawabannya apa?
Ah, Ya, tadi kalian sudah lihat ya. Ya, ketika ketemu soal seperti ini kaitannya tentang materi kata baku tidak baku, kemudian hubungannya juga tentang em, kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata serapan itu apa? Kata serapan itu salah satu materi wajib TKA. Apa itu kata serapan? Kata serapan itu mudahnya apa sih konsep dari kata serapan itu? Kalian tahu ya kata serapan ya? Ini contohnya pendistribusian termasuk kata serapan. Contohnya lain misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu juga termasuk kata serapan. Kursi, transmigrasi, dan seterusnya itu juga termasuk kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata yang diambil dari bahasa lain, kan? Betul ya, mudahnya gitu ya. Kata asing, kata daerah atau bahasa daerah yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Itu namanya kata serapan ya. Kata yang berasal dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Ya, itu kata serapan. Jadi tidak hanya bahasa asing, tapi juga bahasa daerah juga. Ya. Kata serapan yang paling banyak diserap di Indonesia, kalian tahu bahasa apa yang paling banyak diserap? Bahasa Melayu. Bahasa Inggris. 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 kurang Inggris. tepat, kurang tepat. Arab. Inggris Arab. tepat. Melayu. Tiga. Latin, Melayu. Belanda, Sanskerta. Latin, Itu nomor 5. Latin, Latin nomor Arab, 2. Pak, Arab. Arab, betul sekali. Cina. Bahasa yang paling banyak Portugis. diserap di Indonesia itu bahasa Arab. Arab, Arab. Ya, Arab. kalian Islam semua kan di sini kan? Ya, itu mayoritas bahasa Ya, yang Islam. sekarang ini menyerap dari bahasa Islam, Arab. alhamdulillah. Kayak sabun, sabun juga dari bahasa Arab, kursi dari bahasa Arab, Senin, Selasa, Rabu itu juga dari bahasa Arab. Banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia itu yang diserap dari bahasa Arab. Apa banyak diserap? Karena memang sejak munculnya saudagar dari Persia ataupun dari daerah Arab itu lebih dahulu dibandingkan dengan penjajah dari Belanda ataupun dari Eropa. Ya, jadi Islam itu lebih datang dulu, lebih banyak eh, bersinggungan dengan orang-orang Indonesia dibandingkan yang lainnya. Yang kedua itu bahasa Latin, ya bahasa Latin itu nomor 2 banyak diserap. Yang ketiga itu ada bahasa Inggris, keempat ada bahasa daerah, kemudian yang kelima itu bahasa Belanda. Ya, jadi banyak sekali bahasa Inggris juga yang diserap. Ya, mungkin kalau kalian sekarang sering menjumpai ya paling banyak mungkin yang kalian tahu itu bahasa Inggris. Bahkan syarat itu dari bahasa Arab. Ya, kalau stunting ini dari bahasa Inggris. Itu ya, logistik ini dari bahasa Inggris. Protein, vitamin, mineral itu dari bahasa Inggris. Investasi, generasi itu dari bahasa Inggris. Ya, ya. Kembali ke soal nomor 7. Makna kata pendistribusian dari kata distribusi. Ya, ketika ketemu berhubungan dengan makna kata, pasti acuannya kamus ya. Tapi kalian nggak boleh buka kamus ketika ujian ya. Ketika nggak boleh buka kamus, kalian ketika blank sama sekali nggak tahu artinya, kalian harus menyesuaikan konteksnya. Jadi sebuah kata itu akan mudah diartikan ketika kalian menyesuaikan dengan konteks kalimatnya atau konteks paragrafnya ya. Kira-kira yang cocok itu apa sih yang bisa menggantikan kata yang diacu? Itu ya, ini jawabannya nomor 6 A. Pembagian secara rata dan pengiriman kepada beberapa orang atau tempat distribusi. Ya, kemarin ada bencana di Aceh, di Sumatera, itu pendistribusiannya itu yang sulit karena aksesnya yang sulit. Ya, banyak jembatan yang roboh ataupun banyak jalan-jalan yang rusak dan lain sebagainya. Nih, secara rata atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Kalau yang B,
pembagian anggaran alokasi dana sebuah program pemerintah itu kurang sesuai dari segi konteksnya, itu kurang sesuai ya. Penyelesaian mengumumkan kondisi sebuah produk makanan juga kurang sesuai. Mengenai jumlah ini tambah tidak sesuai, yang opsi D. Jawabannya yang paling tepat. Nah ya, jadi sebuah kata itu akan mempunyai makna yang berbeda ketika dalam konteks yang berbeda. Contohnya misalnya kalian tahu kata memeluk ya. Memeluk itu bisa bermakna berbeda ketika dalam konteks yang berbeda. Ketika memeluk dalam konteks agama berarti bermakna apa? Menganut. Ya, menganut ya, mempercayai boleh. Kemudian kalau memeluk dalam konteksnya misalnya persahabatan atau saudara, berarti konteks Menjalin. memeluk. Meluk badan. Iya, Meluk badan. Merangkul. ya, Ikut istilahnya badan. merangkul. Nah, kondisi badan ya. Jadi kalau yang satu itu bermakna berhubungan dengan menganut, kalau yang satu berhubungan dengan tindakan fisik ya, badan memeluk. Itu ya, jadi sebuah kata itu akan mempunyai makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Contoh yang lain misalnya kalian pernah belajar homonim homograf? Loh, ya udah misalnya kalian tahu homonim dulu lah. Makna kata bisa akan beda maknanya ketika dalam konteks yang berbeda. Bisa bisa bermakna apa? Bisa bermakna dapat. Ya, yang satu bisanya bisa bermakna apa? Kemampuan. Racun. Perempuan. Betul ya. Saya itu nanti bisa bermakna beda ketika dalam konteks yang berbeda. Contoh yang lain misalnya homograf ini. Sanksi. Sanksi yang menggunakan NK dan NG itu mempunyai makna yang berbeda. Ya, kalau SANK, sanksi itu bermakna apa? Apa? Pernah dengar istilah sanksi yang menggunakan NK? Nih, tulisannya gini. SAN sanksi beda dengan sanksi. Kalau sanksi yang pertama maknanya apa ini? Hukuman. Ya, betul. Kalau sanksi yang kedua, sanksi yang menggunakan NG, Ragu. ragu, betul ya. Jadi nanti dalam konteks yang berbeda, kata itu bisa berbeda. Ya, itu namanya kalau kalian belajar tentang puisi itu ada namanya diksi. Pemilihan diksi salah satunya disesuaikan dengan konteksnya. Kalian ketika membuat puisi, itu kalian akan lebih memilih kata senja atau sore. Senja. Senja. Padahal dari segi makna itu sama, tapi dari Ya. segi estetik, dari segi rasa, itu akan mempunyai makna yang lebih bagus segi estetik senja dibandingkan sore. Lanjut ya, nanti kita akan bahas tentang puisi juga. Karena puisi itu termasuk materi wajib TKA dan materi wajib SNPDBIC juga ya. Jadi nanti kalian harus belajar tentang unsur pembangun puisi. Kira-kira apa saja unsur pembangun puisi? Masih ingat? Lupa. Kalau lupa PR kalian tuh ya. Pertemuan selanjutnya besok jam segini ya, jam 20 ya. Kita akan membahas tentang unsur pembangun puisi. Ya, itu PR kalian. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ya, bocorannya unsur pembangun itu ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur batin itu apa saja, unsur batin itu apa saja, PR kalian. Pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Lanjut soal nomor 8. Kan dibaca.
Apa ini jawabannya? Peristiwa penting yang dialami tokoh yang menjadi dorongan perubahan hidup. Nah, kalau dalam unsur intrinsik cerpen ataupun dalam unsur intrinsik prosa itu ada salah satu namanya peristiwa. Peristiwa itu bagian apa? Kalau kalian unsur intrinsik, apa saja unsur intrinsik dalam cerpen atau dalam prosa? Apa saja yo unsur intrinsik? Tema, Betul, tema. Terus? tokoh, Betul, terus? Latar. latar, ya latar, plot, Plot. Terus? Terus? Pandang. POV, Sudut pandang. Betul, POV. terus? Gaya Amanat. bahasa. gaya bahasa, Pesan. amanat, Pesan-pesan. Amanat. amanat, Yang satu yang belum, Penokohan. penokohan, iya, penokohan dan gaya Bahasa. bahasa, itu unsur intrinsik. Kira-kira peristiwa itu masuk ke bagian apa? Tadi belum disebut juga. Peristiwa. Oh, Alur plot. Alur, alur plot, alur ya, plot. plot. Alur. Nah, alur itu sama dengan tahapan peristiwa. Ya. rangkaian peristiwa, Tahapan peristiwa, misalnya dari pengenalan sampai nanti ke resolusi itu masuk ke tahapan alur. Atau kalau dalam struktur cerpen, struktur prosa itu ada orientasi, ada komplikasi, kemudian ada klimaks, ada resolusi, dan ada koda. Pernah belajar tentang itu? Struktur dari cerpen, mungkin kalian pernah belajar cerpen di SMP? Pernah ya? Pernah. nah, Ya, dari orientasi sampai ke koda itu namanya alur atau tahapan alur. Nanti puncak alur namanya apa? Klimaks. klimaks, Klimaks, betul. Klimaks. Kan? Dan ingat, puncak alur itu namanya klimaks. Kalau awalnya itu bahkan orientasi. orientasi, Orientasi itu Mana? pengenalan, bisa pengenalan tokoh, pengenalan latar atau Dihapus. Kenapa? baru masuk ke komplikasi. Komplikasi itu pengenalan masalah ya, sudah mulai muncul masalah. Kemudian ada klimaks, puncak masalah, kemudian setelah puncak menurun. menurun, Resolusi. resolusi, Nah, terakhir koda itu ya, ingat-ingat Pesan ya, apa? itu tahapan peristiwa atau tahapan alur. Kemudian alur secara jenis ada berapa? Dua. Tiga. alur, ya. Tiga. Tiga, maju mundur campuran, Maju mundur campuran. Tuh ya. Ya, maju itu yang seperti apa? Alurnya maju. Alurnya maju. Maju ya, maju itu yang seperti apa? Pengembangan karakter. Yang kembang karakter Beda berkembang. campur-campuran ya. nggak ada flashback, Ya, alur maju itu yang seperti apa ya? Belum ada yang tepat, kurang tepat semua. Alur maju itu yang seperti apa? Alur maju. Menceritakan runtutan kejadian secara Yang urut. kronologis. kayak dari kecil hingga besar gitu ya, Ya, sesuai dengan urutan waktu atau Urutan waktu. kronologis ya. Sesuai dengan urutan waktu itu apa yang dari pagi, siang, sore itu namanya maju kronologis ya. Dari TK, SD, SMP, SMA itu namanya kronologis. Sesuai dengan urutan waktu atau alurnya maju. Kalau mundur, ada flashbacknya itu Flashback. ya, yang menceritakan kejadian yang Menceritakan sudah masa lalu. terjadi Lalu, mantan. atau sudah yang Waduh. lampau. Takutnya Misalnya ceritanya diawali dari nenek-nenek, kemudian menceritakan masa kecilnya. Kalau pernah nonton film Titanic? Pernah. Pernah. Ya, Titanic itu alurnya Mundur. umum itu Mundur harusnya nggak sih? mundur dulu ya. Mundur dulu dari nenek-nenek menceritakan masa mudanya ketika di kapal itu ya.
Ya, kalau campuran, misalnya tadi ada majunya, Maju ada mundur. Maju mundur. Cantik. ya. Tapi kalau dalam cerpen itu nggak boleh menggunakan alur campuran, harus fokus pada satu tahapan alur. Kalau maju maju tok, kalau mundur mundur tok. Beda dengan novel. Kalau novel itu bebas, lebih kompleks alurnya, boleh maju, boleh mundur, boleh maju mundur ya kalau dalam novel. Tapi kalau dalam novel itu fokus satu ceritanya, fokus pada satu alur ya. Ingat-ingat. Jadi nanti ketika kalau kalian ketemu novel atau kalian membuat novel itu bebas menggunakan 3 alur itu boleh. Tapi kalau dalam cerpen itu kalau nggak maju tok ya mundur tok itu ya. Nggak boleh nyampur-nyampur dalam cerpen. Itu melanggar aturan cerpen ya. Kembali ke soal nomor 8. Yang mana jawabannya? Peristiwa pentingnya tokoh Arya menjadi pendorong perubahan hidupnya. A. 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 Jawabannya A. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Yang mendorong perubahan hidup dari tokoh Arya. B. A. A. B. A. Ayo, yang lain. C. Oh, ternyata belum selesai teksnya. Ulangi, ulangi. Astagfirullah, pantas. Pantes. Teksnya terpotong. Dibaca lagi, coba. Perubahan hidup, ya, tingkat-tingkat perubahan hidup. Mana? D. E. C berarti C. C. D. C. E. Ayo, kok kalian ragu semua? Coba dicermati kembali. Ini termasuk soal yang agak sulit. Ini masuk ke bagian inferensial. Antara apa, Pi, ya? D. 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 C. Kok kena sih? D. D. Ya, jawabannya D. D. Ya, kenapa jawabannya D? Ini D. perubahan hidup ya. Jadi, kalau naturalisasi kini diakui secara nasional. Tadinya kan dia tidak mampu dan lain sebagainya. Kemudian nasibnya berubah atau perubahan hidupnya ketika yang mengalami itu ya, penemuan astronomi junior diakui secara nasional. Itu perubahan hidupnya ya. Jadi jawabannya yang paling sesuai ini D. Ini jawabannya mirip-mirip antara opsi A, B, C, D, E itu saling menjebak, saling mempengaruhi. Ini termasuk soal yang agak sulit. Ini inferensial. Inferensial itu jawabannya tidak bisa secara langsung kalian temukan dalam teks. Kalian harus memahami isi dari yang ada dalam teks itu. Itu ya. Pendorong perubahan hidupnya. Ingat-ingat ya, ini jawabannya D. Kita sampai jam berapa ini? Sudah Halo. ya 5 menit lagi. Kita selesaikan sampai 10 soal. Nah, ini
Kalau kalian kemarin melakukan simulasi TKA, pasti soal yang pertama berhubungan dengan seperti ini. Ilustrasi, kemudian kerangka berpikir, kemudian ada lagi apa namanya? Bagan. Nanti kalian sudah pernah melakukan simulasi di web Kemendikbud itu? Belum? Nanti bisa melakukan simulasi itu ya. Ini soal yang pertama kalian akan jumpai nanti seperti ini. Ya, kira-kira ini jawabannya apa? Bahkan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Kalian harus bisa memahami isi teksnya, kemudian disesuaikan dengan opsi-opsi yang ada. Ini agak susah karena panjang sekali soalnya. Ya, intinya ketika ketemu soal seperti ini, kalian harus memahami isi teksnya, kalian cari poin-poinnya, atau ketika kalian membuat sebuah karangan, itu kan kalian membuat pola ya, membuat ide pokok, gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu nanti dimasukkan ke dalam kerangka. Kalian pernah membuat kerangka karangan? Inilah kerangka karangan itu seperti ini. Atau kerangka berpikir, ataupun pohon, ada yang menyebutnya pohon apa ya? Itu apa? Pohon apa kalian menyebutnya? Selain kerangka berpikir, selain ilustrasi, pohon apa ya? Saya pernah dengar istilah pohon apa ya? Saya lupa itu. Pernah kalian dibuatkan sebuah pohon, kemudian kalian disuruh mengisi bagian-bagian dari pohon itu? Pernah diajari guru kalian seperti itu? Istilahnya pohon apa saya lupa. Pernah. Pernah harusnya ya. Ya, soalnya seperti ini tidak terlalu susah harusnya. Kalian harus memahami isi teksnya, kemudian disesuaikan dengan opsi-opsi yang ada di sini. Pasti di dalam opsi ini ada jebakannya. Ada kata kunci yang tidak sesuai dengan teksnya. Kuncinya kalian harus cermat ketika ketemu soal seperti ini. Ini jawabannya A. A itu mewakili dari paragraf satu, paragraf 2. Ini misalnya utamanya topiknya membahas tentang apa? Ketua Komite Konservasi Budaya. Kemudian dipecah menjadi ini pembahasannya. Kemudian dipecah lagi menjadi ini pembahasannya. Ini kalau kalian cermati seperti itu. Nah, kalian akan sering sekali jumpai soal seperti ini ketika kalian melakukan tryout atau simulasi TKA. Pasti akan sangat sering kalian jumpai soal seperti ini. Ya, soal terakhir nomor 10. Silakan kalian cermati. Alur apa ini? Tadi kita sudah bahas tahapan alur. Nah, alur apa ini? Tadi sudah kita bahas. Ada pengenalan, kemudian ada penyelesaian di bagian akhir, ada perumitan. Perumitan itu komplikasi ya. Komplikasi itu perumitan. Toleran. Jawabannya apa ini? Soal terakhir untuk malam ini. B. Ada yang lain? A. 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 Ya. A. Yang A, ada yang B. Ah, Ya, kita bahas di sini ya. Kita tahu bagaimana ibunya siang malam. Ya, beliau adalah ibu, bla 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 bla. Setiap malam saat sedang hukum, tidur selama ibunya sedang hukum. Kadang, iya Bu Janti. Ya, jawabannya apa ini? Apakah A?
Apakah sesuai? Apakah itu penyelesaian? B. Bisa. Ya, cermati kembali. C. A. Bapak? D. A, B, C, atau D? Ya, ini jawabannya B. Kalau kalian cermati paragraf pertama, ini lebih fokus ke pengenalan. Pengenalan tentang sosok Cinta dan ibunya. Ya. Kalau bagian kedua, itu sebenarnya sudah mulai ke evaluasi. Ya. Jadi paling sesuai ini jawabannya ke B, bukan penyelesaian. Ya, karena belum ada konflik di sini, belum ada perumitan, lebih condong ke pengenalan atau bagian orientasi. Itu ya, jadi diingat-ingat. Ya, pusing. Karena soal nanti di bahasa Indonesia itu tantangannya mirip-mirip jawabannya. Soalnya harus butuh butuh kecermatan kalian. Ini soal TKA nanti akan seperti ini. Kalau ada yang anak Sleman, anak Klaten, anak daerah Jawa Tengah bagian selatan, ada enggak? Nah, ini soal tryout mereka yang sudah lakukan, ya. Dari Dinas Pendidikan sana sudah melakukan tryout. Nanti di Kemenak juga di Kota Pekalongan ada. Nanti di kota-kota kalian mungkin juga akan ada. Kalau di platform-platform yang lain juga nantinya ada. Jadi kalian ketika belajar SNMPTN otomatis kalian akan belajar TKA. Ya, materinya sangat-sangat mirip kalau khususnya untuk materi bahasa Indonesia. Itu ya. Sudah jam 9 lebih, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. PR kalian tugasnya mencari unsur fisik dan unsur batin dari puisi. Itu ya. Kalau nggak ditanyakan, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Thank you, Pak. Thank you. Makasih. Terima kasih Terima banyak. kasih, Kak. Syukran, Kasih, syukran. Kak. Makasih, Kak. Terima Baik, kasih, terima Kak. kasih semuanya. Sampai Thank ketemu you besok very kembali much. ya. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Thank you, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.